Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat untuk belajar. Semoga apa yang kita pelajari setiap harinya selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini, dalam video pembelajaran kali ini, Bu Alaina akan menyampaikan materi tentang menghadirkan zikir dan sholat dalam kehidupan. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku, kalian tentunya sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Islam ibaratnya sebuah bangunan, syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Jika pondasi bangunan itu kokoh, atapnya pun bagus, tapi tiang-tiangnya roboh atau tidak ada, bagaimana kira-kira bangunan itu, anak-anak? Begitu pula dengan bangunan keberagamaan kita. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwa sholat itu adalah tiang agama, yaitu agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam tersebut. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, anak-anakku jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitas kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati, maka berusahalah anak-anakku agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang yang berdoa selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingat kepadanya. Dengan berzikir diharapkan orang yang selalu berdoa bergerak melakukan untuk perbuatan baik. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat adalah dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian tentu pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Anak-anakku, jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Sholat juga mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Nah, dari sini kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Apabila hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadapnya. Pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran surat Al-Fatihah juga dijelaskan bahwa artinya, tujukanlah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Jika doa ini diucapkan dengan sepenuh hati setiap hari, maka pikiran dan hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkirkan. Beberapa ulama tafsir juga berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Hal ini diungkap pada salah satu ayat pada surat Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Melalui informasi hadis dapat ditemukan juga bahwa Rasulullah SAW menjelaskan manfaat dan keutamaan akan diperoleh oleh orang yang sholat.
Begitu pula kerugian dan siksaan akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Anak-anakku, begitulah makna dari sholat. Bagaimana pentingnya sholat untuk kita laksanakan setiap harinya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah. Memperbanyak zikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bertasbih kepadanya baik pada waktu pagi maupun petang dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Anakku, zikir bisa dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contohnya, memanfaatkan waktu yang luang itu adalah saat menunggu transportasi umum, kemudian kalian menunggu waktu melaksanakan sholat, menunggu saat berbuka puasa, menunggu temannya datang, dan lain sebagainya. Dengan zikir, kita bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan sia-sia dan dosa. Karena kesempatan waktu kosong berpeluang dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan, positif atau sebaliknya. Adapun cara berzikir yang bisa kita lakukan, yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Dua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kalimat tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Qur'an dan sholawat. Kemudian menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Salat itu membimbing manusia untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat terdapat bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Manusia yang salat akan merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat penting agar salat disertai dengan hati yang khusyuk. Orang yang lalai dalam melaksanakan salat dan riya diancam Allah. Dalam hal ini disampaikan pada Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Dalam sebuah hadis juga dituturkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Ayat dan hadis yang sudah Bu Alin sampaikan tadi menjelaskan bahwa mengingat Allah itu lebih besar. Maksudnya adalah sholat menjadi ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah yang lain. Muslim yang diperintahkan untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah sholat. Ibnu Abbas dan Mujahid juga memberikan penafsiran wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu adalah lebih besar. Dengan uraian hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ingat terhadap hambanya lebih banyak dibandingkan dengan hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menaatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala
lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingatnya. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perbuatan tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat esok dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka anak-anakku, pandai-pandailah kalian dalam membawa diri dimanapun kalian berada, dan kapanpun itu kalian harus tetap menjaga diri kalian dari perbuatan yang tidak baik. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tumbuh pada diri seseorang itu merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 102. Anak-anakku, lalu bagaimana cara kita mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah? Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, begitu pula zikir hendaknya harus terus dilakukan dalam menjalani kehidupan. Agar kalian konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir, beberapa hal dapat kalian terapkan, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir merupakan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sebagai pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, dan selalu mengingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mempunyai dampak pada kesehatan jasmani dan mendorong semangat hidup. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Menyadari hal tersebut, kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Kita akan mati dan ingat bahwa dunia ini sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan dunia. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera melaksanakan sholat ketika mendengar azan. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, menata niat yang tulus. Sholat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berniat selain itu. Bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. Lakukan sholat berjamaah, itu yang keenam. Upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Apabila tidak memungkinkan pergi ke masjid, untuk yang laki-laki, ajak orang yang serumah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Teman yang rajin sholat akan mendorong kalian untuk rajin sholat juga. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kalian pada kebaikan. Yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Rajin membaca buku keislaman akan memperkuat ilmu agama kalian. Anak-anakku, demikianlah materi yang bisa Bu Alaina sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.